Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Bisnis Internasional yang berjudul Pemasaran Internasional. Sebelum membahas materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri beserta rekan-rekan lainnya. Yang pertama dengan saya sendiri, nama saya Haikal Abid Al-Ghifari dan rekan tim saya Argita Nurba Priyatna, Muhammad Aji Artawijaya, Naufal Maulana Ramadan, Skarwati Nurul Fadilah, dan Tubagus Rahmatullah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi mengenai pengertian pemasaran internasional yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian pemasaran internasional. Secara klasik, pemasaran internasional merupakan proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Biasanya, produk yang diperdagangkan hanyalah produk fisik. Secara moderat, pemasaran internasional merupakan aktivitas pemasaran atau implementasi dari bauran pemasaran antar negara dengan maksud memuaskan konsumen baik bilateral maupun multilateral, berupa produk fisik maupun produk non-fisik atau jasa. Pemasaran internasional juga bisa diartikan sebagai implementasi dari pemasaran secara internasional antar negara, baik bilateral maupun multilateral, dengan berbagai permasalahannya. Tujuan pemasaran internasional. Dalam menerapkan pemasaran internasional, setiap perusahaan berusaha untuk mencapai kinerja tertentu. Jika itu adalah perusahaan komersial, maka perusahaan jelas ingin mendapatkan keuntungan maksimum dalam jangka panjang. Mendapatkan keuntungan adalah tujuan utama dari aktivitas perusahaan di pasar luar negeri. Selain tujuan global, suatu perusahaan dapat dianggap sebagai target dari orde yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, tujuan pemasaran dapat memberikan hasil yang diinginkan, seperti peningkatan volume penjualan, menyediakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk kegiatan produksi dan bisnis, akses ke pasar baru, pengurangan biaya per unit produksi komoditas, pembentukan citra positif di antara konsumen dan lainnya. Akhirnya, pencapaian keunggulan kompetitif dan pembentukan citra positif di antara konsumen dan komitmen terhadap produk dan layanan perusahaan juga membantu meningkatkan efisiensi. Adapun tujuan pemasaran internasional adalah sebagai berikut. Ini alasan untuk produksi suatu produk atau barang dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial. 2. Penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan dengan barang yang diproduksi oleh pesaing. 3. Informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pasar internasional, struktur dan dinamika permintaan konsumen, selera dan preferensi konsumen asing. 4. Koordinasi dan perencanaan produksi, penjualan, kinerja keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional. Yang kelima, meningkatkan metode teknik produk komersial. Yang keenam, manajemen merchandising di pasar internasional. Yang ketujuh, ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang dan jasa. Langkah-langkah pencapaian tujuan pemasaran internasional. 1. Identifikasi kebutuhan pelanggan global. Yang kedua, memuaskan pelanggan global. Yang ketiga, lebih baik dibandingkan kompetisi. Yang keempat, mengkoordinasikan aktivitas pemasaran. Yang kelima, mengenali kendala lingkungan global. Selanjutnya, tahap menjadi pemasaran internasional. Menjadi perusahaan internasional atau mitra dapat terjadi perbandingan dengan beberapa tahap. 1. Mulai mandiri. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha untuk memasarkan sendiri ke pasar luar negeri. Hubungan mungkin hanya berbentuk kerjasama atau hal-hal lain di luar pemasaran produk ke luar negeri. Terkadang suatu produk dikenal ke negeri lainnya juga ada
maka barang tersebut dilempar ke luar negeri, perusahaan-perusahaan Cina dan yang ketiga, regular foreign marketing. Produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar luar negeri. Mereka memproduksi barang memang dengan tujuan dipasarkan dan dijual di dalam negeri atau luar negeri. Berbeda dengan frequent foreign marketing yang tidak tetap frekuensi memasarkan produknya, maka regular foreign konsisten menyalurkan produknya untuk konsumen luar negeri. Yang keempat ada global marketing operation. Produsen telah terlibat dengan dunia yang bersifat global, bukan hanya memasarkan ke negara tertentu, mereka juga bisa saja memproduksinya ke negara tersebut. Jika perusahaan ada di Indonesia, perusahaan juga eksis di Malaysia, Singapura, Brunei, dan lainnya. Global Marketing Operation adalah tingkat lanjut dari regular foreign marketing, di mana perusahaan tidak lagi hanya memikirkan dan memasarkan produknya ke luar negeri, namun semua aspek diperhitungkan seperti lingkungan demografi, kebiasaan dan selera negara tertentu, sehingga misal untuk produk makanan yang sama bisa saja berbeda pada kemasan dan rasanya. Kemudian ada strategi melakukan pemasaran internasional. Sebelum benar-benar terjun ke pasar internasional, maka sebaiknya perusahaan lebih mempersiapkan diri. Penetapan strategi merupakan langkah awal dengan tujuan agar setiap kegiatan perusahaan tersebut juga memiliki landasan. Berikut adalah beberapa strategi melakukan pemasaran internasional. 1. Analisis lingkungan internasional. Yang kedua, penetapan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi pemasaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan strategi pemasaran internasional. 1. Lisensi. Lisensi merupakan strategi di mana misalnya Anda memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka dengan produk dan merek Anda. Namun, perusahaan asing tersebut harus membayar royaltinya. Strategi ini merupakan strategi yang memiliki resiko paling kecil dibandingkan strategi lainnya. Namun, laba yang diperoleh tidak maksimal. 2. Ekspor. Ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Dan ini tidak usah dijelaskan lagi, karena sudah jelas di atas. 3. Franchising. Franchising merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Namun berbeda dengan lisensi yang terbatas hanya memproduksi si barang saja. Franchising ini benar-benar seperti duplikat perusahaan Anda. 4. Kontrak manufaktur. Kontrak manufaktur adalah sejenis pengatur kontrak di mana perusahaan Anda bersedia untuk memproduksi barang bagi perusahaan lain. Produk tersebut sesuai dengan spesifikasi permintaan pembeli yang nantinya akan mereka pasarkan sendiri. Ada tiga pihak pada kontrak manufaktur, yaitu perusahaan lain yang meminta produksi barang dengan menggunakan mereknya, Anda sebagai pihak yang memproduksi, dan perusahaan pembeli yang akan membeli produk tersebut dan memasarkannya. International Joint Venture dan analisis 5 strategi. International Joint Venture dan analisis strategi adalah usaha kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan yang berbagi kepentingan yang sama dalam sebuah perusahaan bisnis atau pelaksanaannya. Secara garis besar, terdapat 4 bentuk joint venture, diantaranya 1. Suatu entitas perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan internasional atau yang berskala besar dan memiliki lokal. 2. Sebuah entitas perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan internasional. 3. Entitas perusahaan yang dibentuk oleh agen pemerintahan dan perusahaan internasional. 4. Kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan untuk melaksanakan suatu proyek yang terbatas seperti proyek pembangunan jalan tol dan bandar udara. Selanjutnya, 6. Foreign Direct Investment atau FDI. Foreign Indirect Investment adalah sebuah proses
atau cara dalam melakukan investasi ke luar negeri. Yang dimaksud dengan FDI adalah di mana perusahaan multinasional membangun anak perusahaan mereka di negara lain, yang menjadi tujuan ekspor untuk mempermudahkan kegiatan ekspor-impor dan juga menghemat biaya. Ada beberapa kondisi mengapa sebuah perusahaan multinasional memerlukan FDI ke negara tujuan ekspor adalah sebagai berikut. Menghemat biaya transportasi, adanya menghambat dari pemerintah negara tujuan ekspor, harapan untuk memperkerjakan penduduk lokal. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, selanjutnya yaitu ada tugas pemasar internasional. Tugas pemasar internasional biasanya lebih sulit dibandingkan pemasar domestik. Tentu sudah pasti karena pemasar internasional harus memahami berbagai tantangan atau hambatan yang dia sendiri sulit untuk meramalkannya. Di sini akan saya coba jelaskan sedikit mengenai kondisi lingkungan seperti apa yang akan dihadapi oleh pemasar internasional. Lingkaran paling dalam menggambarkan elemen yang dapat dikendalikan yang merupakan area keputusan pemasar. Nah, digambar lingkaran yang kedua meliputi elemen-elemen lingkungan di rumah yang memiliki beberapa efek pada keputusan operasi asing. Dan lingkaran luar mewakili unsur-unsur lingkungan asing untuk setiap pasar asing di mana pemasar beroperasi. Dan ada lagi bagian luar lingkaran, yaitu menggambarkan setiap pasar asing di mana perusahaan dapat melakukan bisnis dan biasanya tidak menyajikan masalah terpisah yang melibatkan beberapa atau semua elemen yang tidak dapat dikendalikan. Demikian, semakin banyak pasar luar negeri di mana perusahaan beroperasi, semakin besar juga kemungkinan variasi faktor lingkungan asing dengan yang untuk bersaing. Seringkali solusi untuk masalah di pasar negara A tidak berlaku untuk masalah di pasar negara B. Selanjutnya, mengenal tantangan dalam pemasaran internasional. Akan ada muncul beragam tantangan pemasaran internasional merupakan salah satu efek dari pemasaran internasional itu sendiri, yang melibatkan aneka ragam karakteristik pasar konsumen dan persaingan di dalamnya. Meskipun tantangan ini selalu mengintai setiap perusahaan, namun masih banyak pembisnis yang tidak menyadari bagaimana kondisi asing dalam proses pemasaran internasional. Baik, adapun sejumlah tantangan yang sering dihadapi dalam kegiatan pemasaran internasional akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama itu kompetisi. Yang kedua itu hambatan hukum. Yang ketiga itu perbedaan budaya. Yang keempat, perilaku konsumen yang bervariasi. Dan yang kelima itu ada faktor ekologis. Selanjutnya, contoh pemasaran internasional. Berikut ini adalah beberapa contoh pemasaran internasional yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dan brand ternama. Yang pertama ada McDonald. Yang kedua ada Nike. Yang ketiga ada Coca-Cola. Yang keempat ada Domino Pizza. Yang kelima ada Dunkin Donut. Yang keenam ada H&M atau biasa dipanggil H&M. Permasalahan dalam pemasaran internasional. Pemasaran internasional pada kenyataannya tidak semudah pemasaran dalam negeri. Lingkungan pemasaran internasional kadang menimbulkan sejumlah ketidakpastian dan masalah. Sebaliknya pasar internasional lebih dinamis, tidak pasti, dan menantang. Permasalahan yang muncul terutama adalah keragaman budaya dan realitas politik di beberapa negara. Hal ini mampu menciptakan banyak hambatan yang perlu perhatian khusus. Meskipun dunia sudah maju dalam hal teknologi informasi, memiliki metode inovatif dan unggul dalam mengatur upaya pemasaran, mempunyai upaya global untuk perdagangan internasional yang lancar, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, pemasaran internasional tetap tidak mudah untuk dijalankan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang kerap muncul pada pemasaran internasional. Yang pertama ada hambatan tarif, yang kedua kebijakan administrasi, yang ketiga keragaman yang cukup banyak, yang keempat ketidakstabilan atau lingkungan politik, yang kelima kendala tempat atau beragam geografi, yang keenam variasi dalam nilai tukar, yang ketujuh tentang norma dan etika, yang kedelapan ada terorisme dan rasisme. Tantangan pemasaran internasional.
Pemasaran internasional merupakan upaya pemasaran yang ditargetkan lintas batas negara. Karena melibatkan beberapa karakteristik, beberapa dari pelanggan, pasar, dan persaingan tentang pemasaran internasional lebih kompleks dibanding dengan pemasaran lokal. Di antara tantangannya adalah terkait yang pertama, segmentasi. Apakah pelanggan disegmentasikan berdasarkan negara demi negara atau karakteristik yang lainnya? Yang kedua, produk. Apakah penawaran harus distandarisasi untuk pasar internasional atau disesuaikan untuk setiap negara geografis? Yang ketiga, sifat dan metode. Pemasaran internasional ini akan sangat bervariasi tergantung pada apakah perusahaan menangani produk atau jasa industri atau konsumen. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan materi presentasi dari kelompok 6. Kesimpulannya yaitu, pemasaran global diartikan sebagai proses pemusatan sumber daya dan tujuan organisasi pada peluang pasar. Dalam melakukan sebuah bisnis atau membangun perusahaan yang berskala internasional, masing-masing pelaku pemasaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kaitannya dengan pemasaran global, sehingga mampu bersaing dengan baik dan juga mampu menguasai pangsa pasar internasional. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they